pastinya dong aku harus les bahasa dan lain-lain, apalagi banyak scene-scene aku kesurupan pakai bahasa Korea gitu. Jadi mungkin belajar bahasa is a one thing, cuman kesurupan dalam bahasa lain itu is another thing gitu loh Kak. Jadi iya, jadi lumayan mungkin Nah, hari ini Okezoners kita khusus bukan ngomongin skincare atau bedaknya ketika nonton film horor, Betul. tapi kita langsung ngobrol sama cast film horor nih Okezoners. Wah, ada siapa nih Mas Tom? Kita punya Saskia Chadwick dan juga Dito. Selamat pagi. Kita langsung panggil ke dalam kosan kita. Halo Kak, selamat pagi. Halo, selamat pagi Saski. Silakan duduk, silakan duduk. ya, terima kasih. Halo, selamat pagi. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Nah, mungkin agak boleh geser Boleh, sedikit boleh, sorry. biar Kita bersama-sama. Kita bisa bersama-sama bareng-bareng duduk. di kosan ini ya. Ini kan kita ini lagi ngomongin tadi nih mengenai skincare, kayak misalkan bedaknya atau misalnya supaya kelihatan penampilan aslinya sama penampilannya di layar mungkin berbeda. Nah, kalau misalkan kalian kan hari ini datang dengan film Tolong Saya. Yes. Ini film kalau nonton di trailernya film horor. Betul. Sebenarnya kalau misalkan antara film horor sama film biasa itu beda gak sih? Apa misalkan kayak misalnya belajarnya harus siap-siap kagetnya, harus siap-siap takutnya. Karena kan apa yang kita lihat di lokasi, seremnya sama apa yang ditonton sama orang tuh berbeda. Iya benar. Mungkin kalau misalnya untuk film horor lebih ke prepnya sih yang beda. Kayak kita pastinya mungkin kalau misalnya aku dulu sebelum mainin film horor, aku tuh nggak tahu caranya buat kaget atau apa gitu karena it seems so unnatural gitu. Cuman karena mulai syuting film horor jadinya belajar untuk gimana caranya ekspresi ketakutan dan lain-lain dan mungkin teknis-teknisnya kayak pakai sling terus di make upin horor kayak gitu-gitu sih Kak. Nih Saski sama Dito nih ngomong-ngomong kayak Zoners hari ini datang dengan film Tolong Saya. Betul. Ini film saya ini bahkan judulnya ada dua, ada Doa Juseo, ada Tolong Saya. Ini artinya apa sih keduanya? Artinya sama aja. Benar. Cuma menggunakan bahasa Korea. Tolong saya dalam bahasa Korea ada Dojuseo dan juga sebaliknya. Tapi filmnya ini sendiri ceritain tentang apa? Filmnya ini menceritakan tentang Tania yang lagi bersekolah di Korea. Kemudian Tania ini mengalami gangguan-gangguan dari arwah yang ingin membalaskan dendamnya yang meninggal karena dibunuh. Gitu. Jadi Tania ini sebagai pengantar si sosok inilah gitu untuk mencari jawaban dari kematian dia sendiri. Kalau Kak Dito sendiri perannya jadi apa nih? Saya di sini jadi Farel. Oh, jadi Ya, Farel. Farel ini adalah sahabatnya Dion yang nanti juga akan bersinggungan sama Tania juga. Oke. Ini kan Tania ini diganggu sama sosok arwah yang katanya dibunuh. Kenapa Tania yang dipilih sama arwah ini? Atau mungkin sebenarnya ternyata Tania ini masih saudaranya, temennya, atau ternyata ini arwah ini adalah sosok yang pernah dekat sama kekasih Tania atau gimana? Sebenarnya aku nggak mau terlalu spill banyak-banyak ya. Nanti nggak seru dong nonton filmnya. Cuman mungkin si arwahnya ini tuh ngerasa Tania yang bisa solve the problem. Oke. Karena lumayan berkoneksi sih semuanya gitu. Jadi kayak ya bukan cuman kebetulan aja gitu. Oh. Saya punya jawaban tambahan. Ini. Benar nih. Sebelum saya kesini saya riset dulu. Jadi ternyata, ini aku juga baru tahu. Ternyata di Korea itu ada mitos namanya wonhon. Apa? Wonhon. 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 Ini mitos Korea. Jadi kalau misalnya ada seseorang, biasanya perempuan sih, ada seseorang perempuan yang meninggalnya karena apa ya, dalam keadaan Tidak wajar. tidak wajar gitu ya, maaf karena dibunuh atau karena dibully sampai meninggal atau segala macam, itu si perempuan ini akan masuk ke tubuh perempuan yang masih hidup untuk mendapatkan jawaban. Gitu, jadi emang ada mitosnya. Baru tahu ya? Baru tahu jujur. Oh, makanya kalau ngeliat trailernya kenapa akhirnya ada sesi di mana Tania itu seperti kerasukan ya? Benar. Oh, tapi ngomongin syutingnya itu kan ada beberapa daerah, bahkan ada scene di trailernya kayak Tania itu turun dari tangga ketemu sama seseorang
itu syutingnya kayaknya bukan di Indonesia deh. Kebetulan kita syuting di Korea nih. Wow, gokil. Flexing. Iya, flexing dikit. Berapa lama di Korea? Kalau misalnya di Koreanya itu untuk proses syutingnya kurang lebih 10 hari. Cuman aku extend, pasti dong. Liburan sekalian ya. Liburan sekalian, Liburan sekalian ya. iya. Yang menyulitkan dengan ini kan ada pemain-pemain yang juga dari keturunan Korea juga kan. Benar. Yang menyulitkan syuting di film ini dengan di film-film lainnya apa sih? Mungkin kalau misalnya untuk Saski sendiri belajar bahasanya sih. Belajar bahasa Korea? Iya, belajar bahasa Korea. Saski itu sebenarnya dari dulu itu fans K-pop. Wah. Iya, fans K-pop. Yang nggak mungkin semua orang ya pasti pengen banget ya dan juga fans sama K-pop ya. Bener-bener fans K-pop, terus suka nonton K-drama juga. Cuman nggak pernah yang benar-benar belajar bahasanya. Terus akhirnya pas dapat kesempatan untuk jadi Tania di film Dua Juseo ini, pastinya dong aku harus les bahasa dan lain-lain. Apalagi banyak scene-scene aku kesurupan pakai bahasa Korea gitu. Jadi mungkin belajar bahasa is a one thing, cuman kesurupan dalam bahasa lain itu is another thing gitu loh Kak. Jadi iya, jadi lumayan mungkin kesulitan terbesar aku di situ. Dito belajar bahasa Korea juga, Dito? Belajar. Belajar. Karena- Gimana rasanya ngomong bahasa yang bukan bahasa kita, yang kita belajar, terus ngomong di depan orang yang emang itu bahasa sehari-hari? Ditambah acting lagi. Ditambah ya. acting lagi. Itu dia. Kuncinya cuma satu, pede. Benar sih. Harus berani salah. Benar-benar. Karena kebetulan kita pas preparation juga emang di guide sama teman kita namanya Baby, dia itu emang bersekolah di Korea. Oh. Gitu, terus juga ada pemain Korea juga kan di sini. Dia juga sangat komunikatif lah soal kayak ini yang benar tuh seperti ini, seperti ini. Iya, gitu. Pelafalannya gitu ya? Pelafalannya, konteksnya segala macam. Jadi itu ngebantu kita secara tidak langsung ke kita cara mainin si karakternya juga. Berarti belajar kultur Korea juga ya sama syuting ini ya. Yes, dan kita sangat terbantu juga sama Kak Geba sih sebenarnya karena Kak Geba itu dia orang asli Korea kan, cuman dia lama tinggal di Indonesia and he can speak the two languages gitu, sangat lancar bahasa Indonesianya. Jadi untuk ngejelasin ke kitanya juga enak banget gitu loh Kak. Kadang kalau misalnya aku lagi tag sama dia terus ya mungkin cara ngomong aku salah atau gimana, dia tuh langsung yang kayak Sas, yang bener tuh kayak gini dan cara dia Nice. ngekoreksinya tuh Nggak sangat yang menggurui ya? iya, tapi sangat sopan, sangat kayak, aduh I'm sorry tapi cara kamu ngomongnya salah nih, Nice. nanti salah diartikan gitu-gitu. Nice. Jadi aku sangat bersyukur sih sebenarnya sama Kak Geba. Terima kasih banyak Kak Geba. Terima kasih Kak Geba. Terima kasih. Ngomong-ngomong di film Tolong Saya ini juga jadi film pertamanya Kak Geba ya? Betul, betul sekali. Dan dengar-dengar di film ini juga pertama kalinya Saskia harus melawan rasa takut naik pesawat katanya. Sebenarnya bener sih, soalnya kan aku flight ke Korea, terus kita pertama landingnya di Seoul, terus abis itu kita ke Busan. Nah itu dari Indonesia ke Seoul itu 7 jam, terus dari Seoul ke Busan tuh aku lupa. Cuman sebenarnya Saskia itu belum pernah naik pesawat dengan durasi selama Long itu. flight ya? Iya, dan sebenarnya Saskia takut pesawat, jadi selama di pesawat aku nangis. Ini semua kru tahu bahwa Saski selama di pesawat itu merasa tidak nyaman dan nangis. Enggak sih sebenarnya, soalnya Saski juga malu kan ngungkapinnya. Malu kayak, aduh takut lagi naik pesawat. Jadi aku kebetulan ditemenin sama mama ke Koreanya. Jadi sebelahnya ini mama aku. So aku nangis kan, terus mama aku mungkin udah biasa ngeliat aku nangis naik pesawat. Jadi mama aku tuh kayak, ya udah tidur aja, terus aku nangis sama flight. Aku tidur cuman paling 2 jam, 3 jaman. Iya, karena long flight di pesawat tuh rasanya nggak nyaman ya, menunggu lama gitu. Kalau Dito apa yang pertama kali terjadi Tok di gara-gara film ini yang pertama kali? Yang pertama kali pastinya bahasa Korea sih. Tadinya cuma tahu anyong-anyong doang. Heeh, Sama terus- Kansamnida mungkin ya. Kansamnida. Tuh. Apa? Ya itu bisa. Cuma lebih ke perempuan ya kayaknya. Jadi sekarang kalau misalkan masing-masing buka les bahasa Korea udah jago lah ya. Waduh. Enggak lah. Kayaknya belum segitu jagonya deh Kak. Enggak enak sama Kak Geba. Apa yang menyulitkan dari syuting film Tolong Aku ini? Tolong saya. Tolong Saya. Iya, paling itu sih mungkin bahasa Koreanya, kesurupan dalam bahasa Korea. Terus iya sling-slingnya juga, tapi kayaknya aku nggak ada ya sling-slingan. Adalah. Emang iya Ada ya? lah. Yang di Oh itu. iya Yang di itu. benar-benar. Yang di kantor. Iya apa ada scene sling juga. Dan Melayang, itu, berarti, iya melayang, ceritanya naik tembok gitu. Dan itu pertama kali Saski naik sling kayak gitu.
Walaupun sebelumnya udah pernah beradegan horor, tapi ini untuk pertama kalinya pakai sling. Sebenarnya nggak pertama kali pakai sling, cuman untuk actionnya mungkin pertama kali karena aku kayak harus ngerangkak gitu terus. Di tembok gitu ya? Iya, terus ternyata susah ya, maksudnya kayak untuk menjaga keseimbangan dan lain-lain, menahan berat badan sendiri itu kayak Pakai bahasa lumayan Korea juga. kesurupan lagi. Kesurupan lagi. Iya. Gue dengar katanya dari beberapa aktor atau aktris yang pernah bermain film horor, main film horor itu capeknya 2 kali lipat karena emosinya harus kesurupannya, rasa takutnya, harus mengingat kalimatnya supaya nggak salah ngomong, karena kalau misalkan katanya lagi ngomong keserimpet, lawan mainnya malah ketawa. Benar sih kan, sebenarnya iya. Karena mungkin kalau misalnya untuk aku menjaga keseriusan itu suatu hal yang sangat susah sih, apalagi kalau misalnya lagi take. Jadi kayak kalau misalnya temen aku belibet dikit, aku langsung kayak gitu, dan mungkin itu juga susah sih. Siapa pas yang syuting. paling sering membuat kesal selama syuting film ini? Siapa ya? Mungkin aku kali ya, Kak. Kayaknya aku deh. Soalnya kayaknya aku deh. Tapi Kak Cinta juga sih. Kak Cinta juga lumayan Iya nyebelin. sih. Kalian berdua sih. Iya, kita Kenapa? berdua sih. Karena masing-masing nyebelin tuh karena apa? Kayaknya Dito menyimpan ini ya, emosi yang akan disampaikan. Enggak nanti kok, kita biasa aja. tahan sebentar lagi. Mungkin kalau misalnya untuk Kak Cinta, karena dia tuh receh orangnya. Jadi kayak jokes-jokesnya, sumpah ya receh gerakan-gerakannya. banget. Ketemu sama Saski. Iya, terus habis itu kayak misalnya dia ngomong bahasa Korea, terus habis itu salah, terus dianya udah diem nih, terus aku udah mencoba menahan ketawa, cuman ujung-ujungnya dia yang ketawa duluan, jadi aku Iya. ketawa juga. Rasa nahan-nahan ketawa itu kalau misalkan ada suara gitu lagi. Berat itu, berat. Terus harus fokus lagi ya Harus Mas fokus Om, lagi. karena lagi proses syuting. Benar. Nah, selama syuting di Korea sendiri nih, apa sih yang paling berkesan buat Kak Saski dan Kak Dito nih? Jawab deh, Sas. Iya, mungkin kalau misalnya untuk aku paling berkesannya itu ngelihat cara kerja dan etika kerjanya orang Korea sih, Kak. Karena mungkin kalau misalnya aku di Indonesia tuh kita terbiasa sebenarnya sama aja strict dan lain-lain, cuman mungkin agak sedikit lebih lama daripada orang Korea. Karena orang Korea itu kayak gece banget, gerak cepet banget. Kayak kita itu sempat ada kejadian kita syuting dan kita sedikit overtime, kayak mungkin max-nya itu jam 12, kita jam 12.15 baru selesai. Itu mobil-mobil penjemputannya pada pergi. Iya. Jadi kayak Karena enggak. tepat waktu ya? Iya, karena mereka bilang kayak ini di kontrak jam 12. Jadi kalian harus sesuaiin gitu. Mungkin itu sih yang kayak berkesan banget buat aku, karena jadinya belajar untuk lebih disiplin dan on time lagi sih. Dan mungkin Korea tuh bersih banget. Aku ngeliatnya waktu itu apalagi di Busan kan, kayak transportasi umumnya dan lain-lain itu kayak wow, bagus banget ya. Terus ada cerita juga kru kehilangan HP di busway-nya. HP-nya ketinggalan. Terus aku kepo dong, aku ikut tuh ngurusin, kita ke kantor polisi dan lain-lain. Nggak sampai 2 jam udah ketemu. Dan Wah, udah balik. keren banget. Keren banget ya. Semoga bisa ditiru ya sama Emang Indonesia. enggak di Indonesia? Ayo Mas Tom. Nah, lanjut ke bahas film Kalau film. Kak Dito ngejebak-jebak gimana gitu. kalau Kak Dito Apa? yang berkesan nih selama syuting di Korea? Mungkin makanannya ya. Oke. Mungkin makanannya. Karena pasti beda secara rasa. Kita itu ternyata makanan Indonesia itu sangat apa ya? Berasa gitu ya? Tasteful, apa sih? Berbumbu. Berbumbu. Nah, di sana tuh lebih banyak plain-nya segala macam. Nah, kebetulan aku lebih suka yang kayak gitu-gitu. Oh, Jadi Lebih yang- suka yang cocok. nggak terlalu. Iya, nggak yang terlalu medok gitu. Karena Paling kadang sering suka makan terlalu apa nih? overwhelming. Paling sering makan apa di Korea? Makan Korean barbecue. Tapi Apa sih iya namanya? Kak. Sas? Lupa, Sas. Makanan di Korea itu lumayan sedikit lebih plain daripada makanan Indonesia. Terus mungkin kayak kalau misalnya kita biasa makan Korea di Indonesia kayak di restoran-restoran Korea tuh lebih tasty. Terus pas aku ke Korea, shock dong aku, ternyata aku kurang cocok. Oke. Dan di sana kan aku banyak jalan dan banyak keliling-keliling. Pulang-pulang ke Indonesia aku turun 4 kilo, Kak. Best.
Jujur. Iya, Berarti mungkin selanjutnya ya produser-produser film yang ingin Bisa. mengajak Saski ke Korea lagi ya. boleh. Saya juga mau. Oh, gitu juga mau. Kan mau makan Korean barbecue Iya. lagi. Atau mungkin Udah mau cocok. langsung ada interviewnya langsung di Korea, kita berdua juga bisa Iya langsung. betul, Boleh kita banget. dampingin ya. Iya benar-benar. Boleh Kita banget, bisa PH. anjong hasilnya paling nggak ya? Tapi balik lagi nih ke film Tolong Saya Doa Juseo. Ini kan film yang syuting di 2 tempat di Indonesia dan juga di Korea. Ini yang membuat film ini berbeda karena juga mengundang beberapa pemain-pemain keturunan dari Korea. Nah, yang membuat film ini menarik katanya, film ini promonya selain di Indonesia juga film ini promo ke Korea juga. Insya Allah ya Kak, Iya. semoga ya Kak. Kita sih sangat amat berharap film ini mungkin bisa dibawa lebih jauh lagi. Mungkin pastinya target kita sekarang kan untuk promo di Indonesia. Tapi kalau misalnya ya dikasih rezeki lebih bisa promo sampai ke Korea sih, aku pasti seneng banget sih Kak sebenarnya, karena pasti kita syuting di sana juga dan kita ngebawa beberapa culture sana kan. Jadi doain ya Kak, Siap. semoga kita bisa ya. Siap. Oh iya, dengar-dengar juga film Tolong Saya Doa Juseo ini katanya berdasar kisah nyata, diambil dari kisah nyata dari penulisnya. Seperti apa sih? Iya, jadi temen kami itu yang ngajarin bahasa Korea, Baby namanya, dia yang punya idenya, ide dari cerita ini, gitu. Nah, beliau bilang ini berdasarkan pengalaman dia pribadi. Jadi ketika dia lagi sekolah di Korea, dia lagi di sebuah kafe kalau nggak salah, terus dia tuh ngelihat ada sosok perempuan yang lagi nyebrang, terus udah hampir ketabrak mobil. Terus aku lupa inget lagi ceritanya. Udah hampir ketabrak mobil, terus tiba-tiba si perempuan ini nggak ada. Hilang gitu aja. Hilang gitu aja. Abis itu dia ngulik soal itu, dan ternyata ada tuh yang barusan aku mention, apa sih, mitos apa sih? Orang kalau misalkan wafat secara tidak wajar Betul. akan merasuki tubuh manusia yang masih hidup. Terus dia inspired lah buat nuangin ini ke dalam cerita film. Gitu. Jadi ini berdasarkan kisah nyata. Jadi kalaupun misalnya orang yang dirasuki itu semisal karena dirasuki itu meninggal, orangnya ini akan ikut apa ya? Misalkan kecelakaan, orangnya itu juga akan meninggal. Kurang tahu ya. Ternyata risetnya baru Kita setengah jam ya. melakukan riset lagi sebentar lagi ya. Kalau Iya, dikasih seminggu mungkin bisa jawab semua. Iya. Tapi kalau filmnya ini sendiri, Tolong Saya Doa Juseo ini akan mulai tayang di bioskop mulai kapan? Tanggal 29 Januari. 29 Januari ini. Kalau syutingnya sendiri mulai dari kapan sih teman-teman? syutingnya kebetulan kita tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Hah, nggak Iya, mungkin. Sas. 2 tahun lalu, Sas. Oh iya, sekarang udah 2026 Iya, ya teman-teman ya. Syuting 2024 ya. Aku Oh lupa, iya. Selamat tahun baru dulu kalau gitu biar nggak Selamat lupa tahun ya. baru, selamat Selamat tahun baru. Selamat tahun baru ya, Kak. Iya, Dari kebetulan saya lupa ini Tapi udah masih tahun baru wajar, ya. Mas Top kan baru berapa Iya, hari iya. nih tahun baru. Benar. Jadi ini syuting yang di tahun 2024 memakan waktu di Korea 10 hari. Kalau di Indonesia makan waktunya berapa lama? Kurang lebih kita syuting berapa ya? 1,5 bulan deh kayaknya Kak. Dan itu prepnya juga kita 2 minggu lebih untuk aku sih kebanyakan kayak ada workshop kesurupan, terus dan lain-lain. Bahasa Koreanya. Iya, terus ada workshop sling juga kita berdua. Jadi ya 2 bulan lah kurang lebih. Iya. Yang membuat kenapa Okezoners dan juga fansnya Saski dan juga Dito harus nonton film ini karena apa sih? Apa karena emang ini ada pengalaman pertama Saski harus kesurupan dengan bahasa Korea atau apa semisal? Pastinya karena di film ini ada Dito Darmawan, teman-teman. Ini kita melihat ya komen-komen ya. Komennya rame banget Mas Top. Dito cakep banget. Kenapa? Ada juga Saski cakep banget Masya Allah. Itu aja tuh, itu pemeran utamanya tuh. Komentar-komentar di YouTube. Iya, jadi kenapa kalian harus nonton film Doa Juseo Tolong Saya ini? Karena film Doa Juseo ini mungkin menawarkan horor dan romance yang sedikit lebih berbeda daripada film-film yang sebelum-sebelumnya, karena selain horor kita kuat, romance kita juga sangat amat kuat. Dan apalagi kita syutingnya di Korea kan, jadi kita membawa budaya Korea untuk masuk ke dalam film ini. Dan scenery di Korea itu bagus banget. Jadi selama kita syuting di Korea, pas aku ngeliat hasilnya itu kayak wow, bagus banget ya, ternyata kayak udaranya, warnanya dan lain-lain itu jadi cantik banget gitu. Jadi pas kemarin kita lihat trailer, terus ngeliat potongan-potongan filmnya tuh kayak
wah keren banget sih menurutku, kalian harus Wajib banget nonton. nonton. Wajib nonton ya. Dari Dito apa tuh? Dari aku, kapan lagi kita bisa dapat film horor Indonesia X Korea? Itu dia ya. kita kan banyak ya ngadaptasi dari cerita-cerita Korea segala macam. Cuma kali ini kita nyemplung langsung, bersinggungan langsung sama kultur Koreanya sendiri. Dan aku rasa ini adalah specialty dari film Doa Juseo, Tolong Saya, gitu. Karena kalian bisa menyaksikan langsung percampuran budaya, terus ada mitos yang tadi saya bilang. Horornya bukan horor Indonesia aja ya, tapi ada horor dari Betul, Korea juga iya, yang ini bisa rasa disaksikan yang baru di nih. Tolong Saya Doa Juseo. Yes. Baiklah, tanggal 29 Januari di bioskop sudah bisa ditonton Tolong Saya Doa Juseo. Segera ajak keluarga, teman-teman, adik, Betul. kakak yang suka film horor Indonesia dan juga film horor Korea harus nonton ya. Ya. Yes. Kalau begitu Dito dan juga Saski, terima kasih sudah datang ke kosan Terima kasih kita. banyak sudah mengundang kami. Sukses Amin. untuk film horornya. Amin, terima kasih. Tolong Saya Doa Juseo, semoga ramai di semua bioskop. Amin. Dan ada Tolong Saya Doa Juseo kedua. Dan semoga Amin. bisa tayang di Korea kan Mas Tom. Benar. Kayak Iya. harapan Betul. Saski dan Promo di Dito Korea. tadi. Amin. Sip, terima kasih sudah mampir. Terima kasih ya, sudah Kak. undang. Thank Terima you kasih so much, Kakak. Kak. Terima kasih Okezoner sudah nonton Morning Zone hari ini. Akhir kata saya Tommy pamit. Janti pamit. Saskia pamit. Dito pamit. Ketemu lagi di Morning Zone setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bye. Bye-bye. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.